Pemirsa, seorang mahasiswa baru jurusan Planologi Institut Teknologi Nasional ITN Malang, Jawa Timur tewas setelah mengikuti orientasi kemah bakti desa dan temu akrab di kawasan Pantai Goa Cina, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban Fikri Dolas Mantia berusia 20 tahun asal Mataram, Nusa Tenggara Barat yang tercatat sebagai mahasiswa baru jurusan Planologi. Apakah harus ada ospek setiap penerimaan mahasiswa baru? Beragam tanggapan masyarakat dan mahasiswa yang menolak ospek. Untuk membahasnya telah hadir psikolog Renita Purwito dan juga mahasiswi Konsita Carolina. Selamat siang Mbak Cita, selamat siang juga Mbak Ren. Terima kasih sudah bersama kami di Jurnal Siang. Kita akan berbicara mengenai ospek sekarang. Itu sudah sering sekali diidentikan dengan kekerasan. Ada korban baru ini Fikri. Saya akan tanyakan kepada Mbak Re dulu. Mbak Re, kalau menurut dari sisi psikologi, sebetulnya ospek benarkah identik dengan kekerasan? Benarkah Mbak juga pernah sering mendapatkan klien-klien yang mengalami kekerasan di ospek? Sebetulnya ospek itu tidak harus diidentikan dengan kekerasan. Ospek itu kan harusnya identik dengan pengenalan kampus, orientasi gitu. Jadi tidak ada istilah kekerasan yang harusnya dikaitkan dengan ospek itu sendiri. Sementara untuk klien-klien saya banyak datang ke saya yang memang menjadi korban kekerasan di sekolahnya. Bukan cuma karena ospek, tapi di SMP, SMA, bahkan SD pun ada kasus bullying seperti itu. Oke, bentuk-bentuk kekerasan yang disampaikan oleh kliennya dari Mbak Ren itu seperti apa sih kalau dalam lingkungan sekolah? Beragam ya, ada dari kekerasan fisik sampai kekerasan mental pun ada. Kalau kekerasan mental ini seperti apa yang masuk dalam kategori kekerasan mental? Karena kan kalau aspek itu kadang-kadang orang melihatnya dibentak itu wajar, itu sudah biasa, pasti terjadi. Apakah itu termasuk kekerasan mental atau tidak? Iya. Kalau misalnya memang bentakan-bentakan itu atau misalnya dikata-katain sama teman-temannya yang memang menyudutkan si korban, itu termasuk kekerasan mental. Kekerasan mental itu bisa aja dari kata-kata yang memang menyakitkan, yang emang memojokkan, kemudian berpengaruh kepada mental si korban itu namanya kekerasan mental. Oke, kalau kekerasan fisik yang klien dari Mbak Re sendiri datang itu bentuknya seperti apa? Sebetulnya banyak ya, ada yang diajak berantem, terus udah gitu ada yang diculik, kemudian tonjok-tonjokin, ditendang-tendangin, dan itu nggak cuman laki-laki aja, perempuan pun banyak yang seperti itu. Perempuan juga banyak. Oke, Cita pernah mengalami ospek seperti ini, kekerasan mental dan kekerasan fisik. Mungkin Cita bisa cerita. Yang pernah aku alami lebih masuk ke kategori kekerasan mental, verbal mungkin ya. Untungnya selama ini belum pernah mengalami sampai kena dibully dari segi fisik. Cuma kalau untuk verbal bisa dikatakan emang sering sekali. Karena apa ya, nggak cuma dalam masa ospek, setelah masuk tahun ajaran pun pasti ada yang namanya senioritas. Dan itu memang sepertinya di Indonesia sudah menjadi salah satu ciri khas yang tidak bisa di stop begitu aja. Nah, itu bentuk dari kekerasan verbalnya itu seperti apa? Apakah mereka menghina atau mereka seperti apa sih? Macam-macam sih ya sebenarnya, dari menghina dan kemudian sindiran-sindiran dan mungkin celetukan-celetukan yang mungkin bagi mereka nggak ada artinya, tapi untuk yang mendengar sepertinya ya agak, kalau dibawa ke hati agak sakit juga dengernya. Tapi kalau Cita sendiri sebenarnya kalau ngelihat ospek nih, mungkin kakak-kakak Cita atau mungkin keluarga sering bercerita, dulu ospek zaman dulu ini kekerasan, sering dibentak dan segala macam. Takut nggak sih dengan ospek sendiri? Sebenarnya awal-awal aku justru penasaran karena katanya ospek itu bagian dari masa pendewasaan, ya kan? Tapi setelah dicoba, aku juga akhirnya mempertanyakan apakah memang yang namanya ospek itu harus diisi dengan kekerasan. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan juga, memang ospek itu kan tujuan awalnya adalah perkenalan kampus, udah gitu mengakrabkan diri dengan para senior. Jadi justru aku mempertanyakan kenapa yang namanya ospek itu harus ada kekerasannya ya? Karena kan justru bukan ke situ arahnya seharusnya. Oke, saya tanyakan ke Mbak Re. Mbak Re ini kadang-kadang kan ada orang-orang yang di dalam institusi pendidikan. Mungkin dia memang senang dengan kekerasan. Dia senang melakukan itu kepada adik-adiknya dia. Kalau menurut dari sisi psikologi ini kenapa dia mau melakukan itu tuh kenapa ya? Kenapa ada orang senang melakukan kekerasan? Itu udah pasti ada pengalaman yang tidak mengenakan atau dari mentalnya dia sendiri yang pernah mengalami kekerasan tapi dia marah, kemudian nggak tahu mau menuangkannya seperti apa sehingga dia jadi juga menuangkannya ke adik-adik kelas. Biasanya orang-orang yang senang melakukan kekerasan itu nggak happy dengan dirinya sendiri, kemudian ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang memang mengecewakan, menyakitkan hati, tapi dia tidak bisa resolve masa lalunya itu sampai sekarang sehingga dia marah sama dirinya sendiri. Bisa juga
iri dengan adik-adik kelasnya itu jadi salah satu alasan kenapa sih orang jadi senang melakukan kekerasan. Oke, berarti kalau kita berbicara ospek ini tradisi yang selalu dipertahankan dari tahun ke tahun, begitukah? Tradisi karena memang terjadi dari tahun ke tahun ya. Sebetulnya tradisi itu kan budaya. Seharusnya memang tidak ada kekerasan seperti yang tadi Cita bilang gitu loh. Jadi adanya kekerasan itu berhubungan dengan semakin hilangnya rasa empati kita terhadap orang lain. Nah, itu yang mesti kita lihat. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang sebetulnya dari dulu ya, kok bisa melakukan kekerasan ke adik-adik kelasnya gitu, dan itu kayak turun temurun gitu. Kemana empatinya mereka? Siapa yang bertanggung jawab? Kan itu pertanyaannya. Oke, Mbak Ara dan juga Cita, kita lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Jurnalis yang akan segera kembali. Kekerasan yang terjadi saat masa orientasi mahasiswa di kampus kerap berulang di Indonesia. Meski berkali-kali ada upaya mengubah kegiatan orientasi siswa, namun jatuhnya korban jiwa tetap tidak bisa dihindari. Dan berikut tanggapan dari beberapa mahasiswa terkait dengan kegiatan ospek. Perlulah, karena itu kan satu proses kaderisasi. Gimana ospek itu sendiri kan sebetulnya adalah pengenalan. Gimana dia bisa masuk ke dalam satu keluarga mahasiswa kalau emang dia nggak pernah untuk masuk pintu gerbangnya gitu. Itu ibarat itu penyatuannya gitu. Sebenarnya substansi dari ospek itu untuk penyatuan, untuk saling kenal gitu. Tapi kalau disalahgunain dengan kekerasan ya itu udah beda lagi. Sebenarnya sih udah nggak perlu, soalnya ospek sekarang nggak kayak ospek yang kayak dulu sih. Lebih banyak kayak kita dibully sama senior kayak gitu-gitu. Kayak senior nganggap dia tuh harus didewain gitu sih. Sebenarnya sih perlu, tapi ya yang wajar-wajar aja. Jangan yang sampai kayak ada maut-maut gitu, kayak aduh serem banget. Nanti takutnya kan yang berikutnya junior-junior yang berikutnya mau masuk ke fakultas itu kan jadi mikir lagi ya, udah ada kejadian kayak gini, nanti pas zamannya dia kayak gimana ya, pasti kan udah menimbulkan citra yang buruk buat universitas. Dan pemirsa, saat ini kita telah tersambung dengan keluarga Fikri Dolasmantia, Pak Suban. Selamat siang Pak Suban. Iya. Ya, Pak Suban, izinkan kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Fikri, Pak. Semoga segera terungkap kenapa Fikri bisa meninggal. Terima kasih atas segala simpati. Ya, baik. Pak Suban, ini terkait dengan kejadian yang menimpa Fikri tentunya. Ini terjadi pada saat ospek. Saya ingin tanyakan kepada Pak Suban, apakah Pak Suban ini setuju dengan adanya ospek ini? Iya. Sebenarnya kan ospek ini merupakan sebuah tradisi seperti tadi saya diskusi di perkembangan studi mahasiswa, itu masuk tradisi yang baik. Tetapi sekarang beralih, ya setiap mahasiswa saya kira pernah ya, setiap kita yang sudah apalagi sudah sarjana gitu ya, pernah mengalami ospek, itu hanya bentuknya beda-beda. Kalau sekarang ini di kampus kami itu namanya ya pekan ta'aruf lah gitu, macam pengenalan gitu. Nah, jadi sangat tergantung dari kondisi perguruan tinggi masing-masing gitu. Hanya yang disayangkan Mas Egan ya, kok berita diikuti, kok adanya kekerasan itu seperti ada seperti rasa adanya balas dendam. Nah ini yang sudah menyalahi gitu loh. Ini yang sangat disayangkan. Baik, motifnya balas dendam ya Pak Subannya. Tapi kalau kita berbicara mengenai Fikri, apakah pada saat terjadi kekerasan terhadap Fikri, Fikri ini melapor kepada orang tua atau orang-orang dekatnya atau tidak sih Pak Suban? Kalau kepada orang tua sementara ini tidak ada laporan bahwa dia ikut ada, memang dia laporan ikut ospek gitu ya, ikut bakti sosial. Tapi kalau soal kekerasan itu tidak ada. Hanya kita ketahui setelah ada informasi ya terus terang aja di internet, di Facebook dan segala macam, termasuk setelah saya menerima dokumen-dokumen yang ada. Ya, saya panggil ponakan saya ini Dias, kalau di kampung saya, di saya dipanggil Dias Fikri ini, karena namanya Fikri Dolasmantia Surya namanya, itu Mas ya. Jadi kita panggil Dias. Nah, kami kaget setelah menerima sebuah dokumen buku atau tulisan anak saya ini di laptopnya, setelah di print ternyata sebuah kisah yang sangat memilukan. Itu yang sangat saya termasuk dokumen foto-foto yang diberikan oleh dosennya pada waktu berkunjung atau mengantar jenazah itu ke kami, keluarganya.
Itu Mas. Baik, Pak Subhan, lalu bagaimana dari pihak kampus, Pak? Apakah ada komunikasi yang dilakukan oleh dari pihak kampus menginformasikan mengenai kegiatan ospek ini kepada pihak keluarga mungkin? Nah, ini yang kami tunggu, terus terang aja. Jadi pada saat pemakaman selesai, sekitar jam 10 malam, kalau nggak salah itu, saya berdialog dengan panitia yang namanya apa namanya itu, sama Putra, termasuk disaksikan oleh Ibu dosen, Ibu Ida, terus salah satu dosen pembimbingnya, panitianya itu tidak jelas, namanya Pak Arif, itu cerita tentang bagaimana proses pelaksanaan itu. Tapi sangat saya sayangkan gitu. Cerita itu sangat menyedihkan karena ya saya tahu, katakanlah anak saya ini, si Dias ini, ponakan saya ini, badannya bosor besar kayak gitu, jelas tidak mampu untuk berjalan atau berjatuh itu. Nah, itu. Baik, Pak Subhan, saya akan tanyakan mengenai pengalaman serupa yang mungkin dialami juga oleh Cita yang saat ini berada di studio. Cita mungkin pernah mengalami pengalaman yang sama, pernah melihat ada wujud kekerasan yang dimunculkan di universitas dan kemudian Cita katanya memutuskan untuk tidak mau ikut. Apakah itu betul? Iya, betul. Karena memang aku sering banget dengar cerita tentang yang namanya ospek dan sangat seringkali dikaitkan dengan yang namanya kekerasan. Akhirnya kemarin sebelum masuk di universitas harusnya ada ospek 3 hari. Aku memutuskan untuk cuma ambil 1 hari karena yang 2 hari itu mengharuskan aku untuk nginep di kampus dan aku sendiri nggak bisa menjamin aku bisa menghindari hal-hal tersebut. Jadi lebih baik aku menarik diri, minta izin kepada para dosen, para guru, dan mereka pun mengerti ternyata. Dan aku juga dikasih kelonggaran untuk hanya ikut 1 hari. Tapi kan kalau dalam 3 hari ke depan itu mungkin ada informasi-informasi penting yang harus Cita ketahui. Tidakkah Cita tidak takut kalau nggak tahu informasi? Untungnya sih tidak, karena memang dari awal aku juga bilang sama para dosen, karena memang fakultas aku sebelumnya sempat ada salah satu kasus yang akhirnya memang orang tua saat ini juga sempat mengkhawatirkan dan sempat mempertanyakan kepada para dosen. Dan akhirnya setelah aku minta izin dan aku menjelaskan maksudnya seperti apa, mereka juga langsung memberikan informasi yang aku butuhkan di hari pertama itu. Dan bisa by email juga. Baik, saya ke Mbak Rey. Mbak Rey, kalau misalnya sebuah siswa menghadapi kegiatan seperti ini, dia mengalami dilema, apa dia terus mengikuti atau tidak? Ini kan juga dilema. Menurut dari psikolog sendiri sebaiknya dia seperti apa bertindaknya? Sebetulnya dikembalikan kepada kesiapan siswa itu sendiri. Kalau misalnya memang seperti Cita memutuskan untuk mengundurkan diri, ya memang itu yang disarankan. Karena pemaksaan dalam bentuk apapun itu tidak baik ya untuk mental seseorang, terutama mental remaja ya, yang misalnya diharuskan ikut sesuatu tapi sebetulnya dia nggak mau gitu. Oke, baik Mbak Rey dan juga Cita, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Begitu juga dengan Pak Subhan, ditahan dulu telepon Anda karena akan kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Jurnal Siang akan segera kembali pemirsa. Kita kembali di Jurnal Siang pemirsa dan saya akan langsung tanyakan kembali ke Pak Subhan. Pak Subhan, yang ingin saya tanyakan bagaimana sampai saat di sini penyelidikan dari kepolisian, apa yang mereka sampaikan terakhir ini? Bagaimana Mas? Bagaimana sampai di mana Pak hasil penyelidikan dari kepolisian terkait dengan meninggalnya Fikri? Sampai saat ini belum ada informasi kepada kami bahwa sampai di mana penyelidikan kepolisian untuk menghubungi keluarga dan sebagainya belum ada. Hanya pada waktu itu Mas Egan ya, pada waktu meninggal malam itu sebelum mayat dimandikan dan sebagainya, ada permintaan sudah dari Kapolsek di desa tempatnya itu menyatakan persen keluarga minta di visum atau di otopsi atau gimana gitu. Nah saya kerunding bersama ibu bapaknya, di sini dilarang. Bahwa sebelum dinyatakan larang saya tanya dulu, apa masalahnya Pak Kapolsek, saya bilang gitu. Apa ini proses kematiannya gimana? Apa ada tanda-tanda kekerasan dan sebagainya? Oh enggak, ini kan menurut informasinya bahwa dari teman-temannya meninggal karena kelelahan atau kecapean dan dehidrasi. Ya kalau begitu ya tidak perlu otopsi apa. Tapi kalau visum silahkan. Saya bilang itu, kalau itu untuk mencari bukti-bukti yang lain silahkan. Saya bilang. Jadi tidak bapak tidak setuju kalau diotopsi. Saya tanya dulu keluarganya, ibu bapaknya. Nah waktu itu kan dalam kondisi ya maaf itu tidak mengizinkan sama sekali. Nah itulah karena informasi bahwa Fikri ini meninggal karena kelelahan dan dehidrasi. Itu saja Mas. Jadi tidak ada. Baik Pak Subhan, berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan, pihak kepolisian juga membutuhkan adanya izin otopsi terhadap Fikri. Apakah keluarga tidak mengizinkan otopsi dilakukan terhadap Fikri? Nah, pertanyaan saya balik, Mas Egan.
apakah otopsi itu hanya satu-satunya jalan untuk membuktikan suatu bukti kekerasan? Kan syarat itu beberapa syarat kan? Apa tidak ada laporan, tidak ada bukti saksi, dan kalau orang namanya saksi disumpah di pengadilan, itu bukti-bukti foto, bahkan maaf ya tersebut, dan itu yang membuat pembantu rektor 2 yang datang ke kami waktu itu, saya ceritakan bahwa cerita si panitia Sinata itu mengatakan bahwa Fikri ini terpeleset dan menggapai apa saja yang ada, termasuk daun pisang, itu ada di bajunya yang dikirim, bukti itu dipaketkan, dan bukti-bukti kekerasan kita berguling-guling seperti baju dan sebagainya, dan cerita-cerita yang di internet itu, yang di Facebook segala macam itu soal air, kan ada Mas Egan tayangkan di TV itu bahwa air 1 liter itu segera kayaknya ke manusia, iya apa enggak? Nah, apa ini tidak termasuk dalam bukti-bukti seperti itu? Mas Egan di TV One sudah menemukan bukti-bukti, apa perlu? Nah, sedangkan kami ya secara maaf ya. Baik, Pak Suban, mungkin Anda memiliki pesan terhadap orang tua yang anaknya juga saat ini sedang mengikuti ospek. Apa pesan Anda terhadap mereka, Pak Suban? Kalau saya apa ya, pesan, jadi setiap langkah kita, anak kita, mungkin karena kemajuan teknologi canggih sekarang, jadi kita tetap waspada, awasi, berkomunikasi. Nah, di mana sekarang, apa sudah sholat, apa sudah makan, apa sudah bergerak macam-macam. Ini komunikasi ini perlu, hubungan ini perlu, apalagi teknologi canggih sekarang dengan adanya HP segala macamnya. Kita tidak tahu perkembangan. Nah, kalau kita mau secara jujur mengakui bahwa pembinaan kita terhadap putra-putri kita itu terus berlanjut. Tapi kalau dilepas dengan fasilitas yang hebat, tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, nah inilah. Nah, saya sampaikan Mas Egan ya, ini satu. Bapaknya itu setiap saat hampir 3 kali sehari, minimal 3 hari, pagi, siang, malam, pasti itu menelpon si dia sini, si Fikri ini kepada bapaknya. Nah, ini yang menjadi, nah itu Pak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Suban telah mau bergabung bersama kami di Berita 1. Kami doakan semoga meninggalnya Fikri bisa terungkap dengan cepat ya, Pak Suban. Terima kasih. Itu aja pesan kami terakhir, jangan ada terulang lagi Fikri-Fikri yang lain di semua kampus ini ya. Terutama di ITN dan termasuk kampus lain. Hentikan kekerasan seperti ini. Maka kami serahkan kepada aparat hukum untuk menegakkan hukumnya sebenarnya. Kalau salah, panitia, semua pihak tidak tegas, jangan ada pandang bulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Suban. Saya kembali ke Mbak Rey. Mbak Rey, ini sebetulnya pendekatan yang paling sesuai untuk ospek itu seperti apa? Karena kan kalau ospek ini juga diperlukan untuk pengenalan kampus, untuk mendekatkan diri dengan para seniornya. Itu kan seperti apa sebetulnya? Sebaiknya sih yang bersahabat ya, kemudian yang informatif juga. Jadi nggak usah banyak ada kekerasan atau ada yang neko-neko yang macam-macam lainnya. Jadi yang penting yang baru-baru masuk itu merasa diterima oleh kakak-kakak kelasnya atau senior-seniornya, sehingga mereka bisa dengan tenang juga menimba ilmu di situ, apalagi ilmu yang mereka inginkan itu kan sama kakak-kakak kelasnya gitu. Jadi yang bisa diterima oleh adik kelasnya. Oke, tadi Mbak Rey tadi mengatakan ini sebuah tradisi, dialami sebelumnya terus dia mengulang itu ke adik-adik kelasnya. Cita sendiri dulu pernah mengalami kekerasan, ada perasaan untuk mengulangi perasaan itu ke adik kelasnya Cita nggak sih sebetulnya? Karena aku tahu rasanya seperti apa dan ya aku sih jujur sama sekali nggak ada niatan untuk mengulangi hal yang sama karena aku tahu itu nggak enak sekali dan itu juga bisa merugikan orang tersebut dan bisa merugikan aku serta kampus aku sendiri juga karena di sini nggak cuma nama aku yang nantinya akan berbahaya dan akan jelek, tapi juga nama universitas aku kalau sampai kasusnya terungkap seperti kasus Fikri tadi. Baik, nanti di segmen berikutnya kita akan lebih banyak berbicara mengenai ospek apa yang paling bagus dilakukan, seperti apa konsepnya. Di segmen berikutnya pemirsa Jurnal Siang akan segera kembali. Ya, kembali di Jurnal Siang pemirsa dan kita kembali berbicara mengenai ospek. Saya kembali ke Mbak Rey. Mbak Rey, ini kemudian pilihan-pilihan apa sih yang dimiliki oleh mahasiswa baru ketika mereka masuk ke dalam sebuah universitas? Apabila mereka melihat ada ospeknya tidak benar nih sepertinya. Sebaiknya mereka melaporkan sih ke pihak kampusnya karena biar bagaimanapun pihak kampus itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilangsungkan oleh mahasiswa-mahasiswanya gitu. Jadi kalau ada penyimpangan dari tujuan kegiatan ospek itu sendiri,
sebaiknya pihak kampus itu diberitahu sehingga ada pengawasan tersendiri dari pihak kampus ke mahasiswa penyelenggaranya itu. Oke, lalu kalau menurut Mbak Re ini untuk menghentikan kultur kekerasan ini, kan itu sifat seseorang kadang-kadang. Ya. Ini bagaimana bisa mengubah kultur kekerasan itu di ospek, sedangkan yang melakukan itu tidak cuma 1-2 orang, ini banyak sekali yang melakukan. Oke, untuk para pelakunya saya rasa harus dihukum sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya. Tapi kalau misalnya memang untuk menghentikan tradisi itu, sebaiknya ospek itu diadakan di lingkungan kampus dan nggak usah nginep dan diawasi oleh pengawas yang mungkin dari dosen-dosennya sendiri gitu. Jadi kampus itu kan biasanya kan isinya orang-orang dewasa muda ya, remaja beralih ke dewasa muda, dan itu biasanya belum semua orang itu emosinya stabil, sehingga emosi yang unstable itu bisa memicu agresivitas ketika mereka merasa tidak diawasi dan ada pembiaran di situ. Mereka lihat temennya nonjok seseorang misalnya gitu, oh ya nggak apa-apa tuh kayaknya nonjok dia, dan yang ditonjok juga takut-takut aja, ya udah kenapa saya nggak lakuin. Ini agresif ini lebih karena lingkungan atau memang pendidikan dari kecil yang mungkin dia kurang alami dari itu sebetulnya mana, Pak? Secara naluriah kita punya sisi agresif ya. Setiap orang itu punya agresivitas, tapi bagaimana kita mengontrolnya itu tergantung dari pola asuh, dari gennya juga, kemudian dari lingkungan, dan dari pengaruh-pengaruh kayak media gitu, teknologi. Itu faktor-faktor itu mempengaruhi bagaimana kita mengontrol agresivitasnya. Oke, saya ke Cita. Cita waktu pada saat memutuskan untuk tidak mau ikutan seperti itu, keluar dari universitas, tidak merasa ada ruginya ya pada saat itu? Enggak, karena sekali lagi seperti yang tadi udah disampaikan juga, kuncinya adalah komunikasi. Kita harus informasikan kepada para dosen alasan kenapa memilih untuk nggak mengikuti ospek tersebut. Dan untungnya para dosen juga mengerti. Akhirnya apa yang aku butuh dalam 3 hari itu bisa dirangkum dalam 1 hari. Karena balik lagi ke komunikasi sih ya. Memang perlu didiskusikan kenapa dan mengapa nggak mau ikutan ospek itu. Nah, kalau Cita punya teman-teman yang juga mengalami hal yang serupa, apakah mereka melakukan seperti yang Cita lakukan atau mereka tetap mengikuti ospek itu? Salahnya adalah beberapa dari teman aku beranggapan justru dengan mereka mengkomunikasikan hal itu dengan para dosen, begitu senior-senior itu tahu, mereka akan lebih marah. Memang sempat kejadian, jadi ada salah satu murid yang melapor dan di hari kedua justru dia lebih dikerjain habis-habisan. Tapi menurut aku setidaknya kita sudah memberitahu salah satu dosen dan ada pengawas ataupun dosen yang tahu seperti apa tindakan yang terjadi di ospek. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dosen itu tahu penyebabnya kenapa, dan dari awal juga kita sudah menerangkan kenapa gitu. Oke, Cita sendiri punya pesan nggak terhadap kakak-kakak kelas yang saat ini ada di menjadi panitia ospek? Mungkin yang juga pernah melakukan kegiatan kekerasan mungkin kepada Cita. Kalau untuk pesan-pesan sih mungkin apa ya? Yang namanya pendekatan dan juga perkenalan untuk kampus kan nggak selalu dimulai dengan yang namanya kekerasan. Bisa diawali dari mungkin kegiatan amal dan lain sebagainya. Cobalah untuk jadi lebih kreatif, mencari tradisi baru. Mungkin yang tadi dikatakan kekerasan adalah sebuah tradisi dalam ospek, kita bisa ganti kok. Karena ini sekarang udah tahun 2013, sebentar lagi tahun 2014, kenapa kita nggak bisa bikin tradisi baru? Itu udah kuno ya, kekerasan seperti itu ya. Oke, terima kasih Cita sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Mbak Re. Semoga kita doakan ospek dan kekerasan hilang, betul-betul hilang ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.